Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Sabtu 7 Agustus 2021 dalam pekan ke-18 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari Kitab Ulangan bab 6 ayat 4 sampai 13 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 14 sampai 20. Musa dalam bacaan pertama hari ini memberikan pengajaran kepada orang-orang Israel bahwa Allah itu Allah yang esa. Allah yang esa harus dicintai oleh orang-orang Israel dengan seluruh diri mereka, dengan jiwa dan raga, dan dengan kekuatan mereka. Tentu apa yang diajarkan oleh Musa kepada mereka tidak datang dari pikiran Musa sendiri. Musa biasa berjumpa dengan Allah, dan pasti atas perintah Allah, maka Musa menyampaikannya, mengajarkannya kepada orang-orang Israel untuk mencintai Allah yang esa. Rupanya sebegitu pentingnya mencintai Allah yang esa dengan seluruh diri, dengan jiwa dan raga dan semua kekuatan. Karena itu Musa meminta supaya orang-orang Israel menyampaikan hal itu kapan saja, di mana saja mereka berada, kepada siapapun di antara orang-orang Israel. Tidak kenal waktu. Pada saat bangun tidur, sebelum tidur, Musa meminta supaya orang-orang Israel bercerita entah kepada anak-anaknya, kepada para sahabatnya, kepada siapapun yang mereka jumpai, untuk selalu ingat akan Allah yang esa, yang harus mereka cintai dengan seluruh dirinya, dengan jiwa dan raga dan seluruh kekuatannya. Karena Allah yang esa itulah yang telah memimpin mereka keluar dari tanah Mesir dan menyertai mereka juga dalam perjalanan di padang gurun. Bahkan lebih lagi, begitu pentingnya pengajaran itu atau cinta akan Allah yang esa itu, sampai Musa pun langsung mengingatkan mereka, orang-orang Israel, kalaupun mereka sudah sampai di tanah terjanji, tanah yang penuh susu dan madu, ketika mereka mengalami hidup yang indah, yang bahagia, hidup yang mewah barangkali, Musa minta mereka untuk juga tidak pernah melupakan Tuhan itu. Ini sangat penting, karena seringkali seperti manusia pada umumnya, demikian juga bangsa Israel, saya kira, pada saat-saat yang sulit ingat Tuhan. Ketika sudah mengalami hidup yang baik, yang wah, lalu lupa semuanya. Seakan-akan hidupnya itu karena kekuatan dan kehebatan dirinya. Maka Musa mengingatkan itu. Saudari dan saudara terkasih, bahkan sebegitu pentingnya cinta akan Allah yang esa itu, sampai Musa juga mengingatkan mereka dan mengajarkan kepada mereka untuk memajang perintah itu, mencintai Allah yang esa itu di mana saja, supaya kelihatan dan orang-orang Israel diingatkan. Bahkan di jenang pintu rumah pun harus dipasang, supaya setiap kali mereka lewat melalui pintu, mereka selalu ingat cinta akan Tuhan yang telah membimbing mereka keluar dari perbudakan Mesir. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira cinta akan Allah itu menjadi hal yang sangat penting, bahkan menjadi poin yang paling utama dalam pengajaran Yesus dalam perjanjian baru. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Dalam konteks bacaan pertama hari ini, cinta kepada Allah menjadi poin yang utama. Saudara dan saudari terkasih, relevansinya untuk kita sudah jelas. Allah tidak saja membimbing orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan mengantar mereka sampai tanah terjanji. Allah yang sama itu juga yang dulu disembah, yang dulu mengantar orang Israel
juga saat ini mendampingi dan menyertai kita. Saat ini yang kita imani dalam atau melalui Yesus Kristus. Begitu banyak hal tak terhitung kasih Allah yang begitu baik pada kita. Karena itu kita diminta untuk jangan pernah melupakan mencintai Allah yang maha baik itu. Nah, kalau kita mencintai Allah, maka kita harus terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah. Ketika kita sudah terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, kita menjadi seperti Allah, menjadi berkat bagi orang lain. Saya ingat moto tahun refleksi Keuskupan Agung Jakarta tahun ini adalah semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat. Saudara dan Anda, kita semua apakah mengasihi Allah? Kalau kita mengasihi Allah, mari kita terlibat dalam karya-karya Allah sebagai ungkapan bahwa kita mengasihi Allah. Dan karya-karya Allah itu tersebar di mana-mana, entah di paroki ataupun di tempat kerja, dalam lingkungan atau wilayah, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita mengasihi Allah, lalu kita kemudian terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan Allah, di sana kita tampil seperti Allah sendiri yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan Injil, Yesus menyembuhkan seorang muda yang sakit ayam. Sesungguhnya, rupanya, orang muda itu sudah pernah dibawa kepada murid-murid Yesus dan minta supaya mereka menyembuhkannya, tetapi mereka tidak mampu. Mengapa? Yesus katakan kepada para muridnya, mereka tidak mampu menyembuhkan karena mereka memang kurang percaya, kurang iman. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau kita memiliki iman, kita akan mendapatkan semua hal yang kita harapkan dari Allah. Kita akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan apapun. Nah, kalau kita banyak kali selama ini tidak mampu melaksanakan dengan baik, atau tidak bisa berbuat apapun yang luar biasa, itu karena kita memang kurang iman, kurang percaya. Mari kita tumbuhkan dalam diri kita iman kepercayaan itu. Atau marilah kita mohon kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Tuhan memberkati.